Kalian nonton video ini, kalian wajib pencet tombol subscribe karena dengan subscribe kalian berarti support channel ini. Terima kasih. Untuk pencinta horor dan pendakian horor, tonton channel Stephen Ivander di YouTube. Dijamin merinding. Oke, here we go, Sobat Horor. Kembali lagi bersama saya, Stephen Evander, di sesi solo camping horror. Sudah lama saya tidak datang ke area-area yang dibilang itu, kalau kata orang, notabene itu desa terkutuk, Sobat Horor ya. Oke, jadi saya ini lagi ada di sebuah desa, tepatnya ada di perkampungan, di area, apa ini tuh ya, Tretes apa ya, pokoknya di area Prijen lah, Jawa Timur, Sobat Horor. Dan saya mendapatkan sebuah informasi bahwasanya di sini itu ada sosok yang cukup mengerikan, yang suka menghampiri warga-warga di sekitar sini dan di dekat tempat pembuangan apa sih, sampah kayak gini, Sobat Horor. Tapi lokasinya untung aja saya bisa masuk lagi ya. Kalau saya suruh ngecamp di sini, mati saya. Saya akan masuk lagi, Sobat Horor. Jadi katanya di area sini itu ada sosok yang dibilang itu sosok pocong, tapi pocongnya itu berwujud seperti wanita, Sobat Horor. Pocong wanita. Dan katanya pocong wanita ini tuh suka meneror lelaki-lelaki yang masih bujang, yang masih muda-muda. Dan dia itu suka katanya tuh datang ke mimpinya, membuat mimpi buruk. Bahkan pernah ada beberapa orang yang bersaksi bahwa pernah kayak lehernya itu kayak dihisap gitu loh, Sobat Horor. Jadi kayak tiba-tiba mimpi sosok pocong itu, terus pagi-paginya itu kayak langsung ada bekas hisapannya gitulah, Sobat Horor. Ngerinya kayak gitu. Nah, ini saya akan coba masuk lagi ya, Sobat Horor ya. Ini area ini saya akan masuk lagi sana, ke dalam sana. Tapi sebelum itu saya akan coba untuk melihat sekitar dulu. Di sini ada seperti batu yang berdiri kokoh seperti era di zaman-zaman kolonial Belanda ya. Batu-batu seperti ini. Dan di sini tuh kayak ini tuh termasuknya pohon apa sih, beringin atau apa ya, Sobat Horor ya? Saya juga kurang tahu. Pokoknya berakar-akar seperti inilah, seperti mirip layaknya beringin. Tetapi konon katanya, kok bisa sampai ada sosok tersebut tuh gimana ceritanya? Jadi dulu itu di tahun 1980-an, jadi ini tuh cerita urban legend ya. 1980-an itu pernah ada sosok pribumi wanita. Itu dia itu ya pokoknya di sini itu diperkosa dan sampai diguna-guna. Akhirnya meninggal karena pengaruh ilmu hitam, Sobat Horor, kiriman dari orang. Maka dari itu dia kayak meninggalnya itu kayak meninggal nggak wajar gitu loh, Sobat Horor. Ya kalau area-area sini sih memang ya, kalian bisa lihat sendiri nih, bangunan-bangunannya aja masih kayak bangunan-bangunan kayak ada gini. Sungguh mengerikan. Oke, Sobat Horor, saya akan masuk lagi lebih dalam. Tapi saya akan coba cek lagi di luar, barangkali ada sesuatu yang tertinggal, Sobat Horor. Mati guys. Di luar sini sih kayaknya masih aman-aman aja ya. Ada sesuatu kah yang mungkin aku tertinggal di sini? Tak ada ya, Sobat Horor ya. Ya seperti itulah, Sobat Horor, untuk di video kali ini. Jadi lawan kita ini adalah sosok yang cukup mengerikan, Sobat Horor. Dan untuk challenge hari ini, yaitu saya tidak memakai batu perlindungan sama sekali, Sobat Horor. Biasanya saya memakai sebagai gelang dan kalung. Tetapi kali ini saya tidak memakai sama sekali. Dan saya tidak membawa batu perlindungan tersebut agar mereka-mereka bisa muncul dengan sangat cepat
dan dengan tanpa adanya pembatas. Harusnya seperti itu, harusnya loh. Oke, ini bakal seru sih. Malam ini bakal seru, malam ini bakal mengerikan, dan malam ini bakal menjadi daya tarik saya sendiri untuk menguji nyali saya di lokasi tempat bekas pembantaian sosok wanita di tahun 1980-an dan menjadi urban legend, dan akhirnya masyarakat sini percaya bahwa pocong wanita tersebut suka masih meneror hingga saat ini. Penasaran seperti apa? Astaga, mati terus. Tuhan, ikuti saya terus dan jangan skip video ini. Barangkali ada penampakan yang mungkin kalian lewatkan jika kalian skip per menitnya atau per detiknya. Yuk, kita gas. Masuk sobat horor ya. Nah, sobat horor, jadi tadi ada sedikit kesalahan. Saya tadi coba masuk tadi yang sana. Ternyata itu semak-semaknya cukup tinggi sobat horor. Cuma sampai situ aja bisa buat di jalan. Ternyata yang lainnya semak-semaknya tinggi sehingga saya pribadi tidak bisa untuk masuk lebih dalam untuk membangun tenda seperti ini. Nggak bisa sobat horor, nggak bisa. Dan resikonya itu ular. Sangat-sangat mengerikan sobat horor. Jadi saya mau nggak mau saya harus ngecamp di area yang tadi saya bilang bahwa ada bangunan seperti ini. Jujur, bentar. Dengar gak? Dari arah sebelah sana. Dari arah sana. Dengar gak? Hah? Dari arah sana deh. Ada suara. Wah, ngeri juga ya tempat ini ya. Aku masih penasaran sama sosok pocong itu tersebut. Saya pengen tahu wujudnya seperti apa. Dan apakah sosok tersebut benar-benar muncul ketika saya tidak memakai batu perlindungan tersebut? Apakah tidak, sobat horor? Karena batu perlindungan yang saya biasa pakai itu kan fungsinya sebagai pagar goib. Tapi ketika saya tidak pakai, apakah tetap bisa menembus? Apakah saya juga harus takut atau seperti apa nih? Saya bingung, sobat horor. But ya dinikmatin aja sebenarnya. Bentar, aku dengar suara lagi. Halo? Suara cewek. Hei, kamu pocong itu, hei. Hah? Halo? Halo? Wujud dong. Hai, halo. Halo? 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 Wujud dong. Saya mau tahu wujud kamu seperti apa. Halo? Tadi ada suara wanita dari area dalam sana, hutan yang sebelah sana. Ada suara wanita. Suaranya jauh. Tetapi seperti biasa, ketika suara itu jauh, berarti suara itu ada di dekat saya. Wujud dong. Wujud. Saya mau tahu. Hal-hal seperti ini itu kalau disepelekan, jatuhnya mengerikan sobat horor. Tapi mau gimana lagi? Oke, sekarang jam menunjukkan pukul hampir jam 9 malam. Dan
waktu-waktu seperti ini tuh memang ya, apalagi di daerah desa-desa seperti ini ya, suara sangat sepi sekali, tidak ada suara-suara orang-orang, apalagi ini tuh posisinya di belakang desa Sobat Horor. Jadi untuk menuju ke sini itu jalannya itu kurang lebih bisa 30-40 menit, dan itu untuk akses menggunakan motor susah karena jalannya rusak. Jadi orang-orang itu kalau misalkan mau, tadi yang tempat pembuangan sampah di mana? Di sebelah situ tuh tadi. Itu harus jalan kaki kurang lebih 30-40 menit untuk membuang sampah tersebut. Tapi di sini tidak bawa sampah. Makanya saya udahlah, saya di sini aja gitu. Nanti kita akan jalan-jalan ke sebelah sana sobat ya. Nanti kita akan jalan-jalan ke sebelah sana. Tapi sebelum itu saya akan coba maam dulu. Saya lapar banget sobat horor. Yuk kita isi asupan nutrisi ya. Nutrisi enggak tuh? Kita isi amunisi dulu ya. Biar nggak terlalu panik. Jujur aku udah enak banget hawanya di sini. Penasaran. Bentar, ini ngeblur. Ngeblur nih. Udah nggak. Bejir nggak tiba-tiba ngeblur? What happened? Ada sosokkah di sini? Kayaknya malam ini tidak perlu terlalu basa-basi ya. Nanti paling aku habis makan aku ajak explore sebentar ke sana, pasang CCTV langsung aja. Karena hawa di sini cukup mengerikan. Tadi tiba-tiba kamera ngeblur, dan selama saya di sini saya sudah mendengar 2 kali suara yang cukup signifikan. Dari depan sana tadi, lalu kemudian dari arah belakang sini sobat horor. Aku nggak tahu ada apa, tapi suara yang tadi yang kedua, suara wanita tersebut cukup lumayan jelas sobat horor. Di telinga saya cukup lumayan jelas. Dah, yuk kita makan dulu sobat horor, teskan. Makan dulu sobat horor. Oke, jadi saya ini makan sate koyor sobat horor. Jadi waktu beberapa pekan lalu saya kan habis dari Jogja, dan saya itu suka banget kalau di Jogja itu makan sate koyor. Nih yang orang Jogja pasti tahu sate koyor ini belinya itu di pasar Ngasem apa ya? Nah orang Jogja tahu lah. Jadi promosi ya, padahal nggak dipromosiin, bukan endorse ini guys. Oke, ini aku favorit banget sama ini. Jadi buat sangu ya, udah jauh-jauh kan dari Jogja ke sekarang kita di Jawa Timur lagi. Apa ya, aku tuh kalau ngeliat Jawa Timur tuh masih banyak misteri yang belum terungkap sobat horor. Dan hawanya itu beda sama Jawa Barat gitu loh. Ya bukan berarti Jawa Barat lebih tidak angker, cuma Jawa Barat dan Jawa Timur itu memiliki ciri khas yang berbeda dalam hal perihal gaib. Jadi saya ini lagi kepo di Jawa Timur. Makan dulu sobat horor.
Oke, Sobat Horor, saya sudah selesai makan. Dan sedikit cerita sebelum kita eksplor bareng-bareng. Sekarang ini jam menunjukkan pukul jam setengah 10 malam. Saya itu dari tadi kayak ngelihat dari arah sebelah sana kayak ada yang berdiri seperti layaknya pocong. Tetapi ketika saya seperti ini, itu sosok kayak menghilang. Kayak gitu loh. Jadi kayak samar-samar, terus nanti kayak kadang kelihatan, kadang hilang gitu. Ya saya sih memang tidak bisa melihat secara jelas, tapi saya hanya peka ya, lebih peka. Mungkin kalau orang bilang indigonya saya itu lebih ke peka ya terhadap hal seperti itu. Untuk suara sih dari tadi cuma 2 kali doang ya di awal untuk semenjak saya makan, dan sekarang ini saya belum mendengar suara lagi yang cukup signifikan, Sobat Horor. Oke, cerita sedikit tentang kronologi dari sosok pocong ini. Pocong ini itu dikenal, itu sebutannya namanya siapa ya? Irna, pocong Irna, apa-apa gitu. Jadi pocong itu memang yang apa ya bahasanya itu, notabene itu sangat ditakuti oleh masyarakat sini. Jadi ketakutan-ketakutan masyarakat tersebut membuat sosok ini, pocong ini tuh jadi lebih apa ya? Bahasanya itu kayak ibaratnya gini deh, kayak manusia ditakuti jadi semakin semena-mena gitu loh, Sobat Horor. Nah, jujur ketika saya tadi nyebut namanya, ini langsung merinding, Sobat Horor. Langsung merinding. Pocong itu kenapa ya? Walaupun dia itu energinya tidak terlalu besar, tapi sangat ditakuti oleh masyarakat Indonesia. Malah orang rata-rata lebih takut sama pocong dibanding sama genderuwo. Kayak gitu. Kok bau ya? Kayak bau busuk. Jangan-jangan dia di sini. Jangan-jangan dia di sini. Santai. Aku tuh ngepot biar santai, Sobat Horor. Halo? 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 Oke, Sobat Horor. Saya berusaha untuk diam sejenak. Saya berusaha untuk adaptasi juga. Dan saya berusaha untuk coba mempersilahkan sosok tersebut bisa muncul atau bisa ya memberikan intensitasnya kepada saya, tetapi tidak ada apa-apa. Semakin manusia ini sadar, biasanya mereka yang tidak terlihat atau mereka bangsa gaib itu tidak mau menunjukkan. Tapi semakin kita tidak sadar, seperti saya lagi ngomong kayak gini, tidak fokus ke mereka, mereka biasanya menunjukkan, Sobat Horor. Biasanya. Yuk, saya mau cuci-cuci dulu seperti biasa. Habis itu saya akan ajak kalian untuk eksplor ke area sebelah sana. Saya penasaran di sebelah sana itu ada apa. Karena dari tadi saya ngerasa seperti ada yang berdiri terus di situ tuh, kayak ada yang berdiri. Tiba-tiba ketika saya kayak gini tadi, sosok itu hilang. Kita samperin, Sobat Horor. Gas. Yo, here we go. Masuk ke mode explore. Kita masuk, Sobat Horor ya. Jadi tadi itu ketika saya lagi makan, saya itu merasakan seperti ada intensitas yang cukup luar biasa dan seperti ada yang berdiri, Sobat Horor. Seperti ada yang berdiri. Di area mana? Di area sini. Di area sini. Di sini dia berdiri. Menghadap ke arah tenda saya, Sobat Horor. Tuh, padahal sampai, tapi kok nggak bau ya, Sobat Horor? Entahlah, mungkin aku nggak terlalu mencium banget. Ini biasanya katanya berapa bulan sekali itu dibakar gitulah, tapi nggak tahu. Oke. Yuk kita jalan-jalan, Sobat Horor ya. Kita jalan-jalan dulu ke area sebelah sini. Itu apa sih? Ada apa sih?
Cuma hutan-hutan biasa ya. Tapi hawanya cukup luar biasa juga di sini. Yang saya dengar cuma suara jangkrik, krik, krik, krik. Coba kita ke arah sebelah sini, ada apa ya Sobat Horor? Oh, di sebelah sini ada hutan Sobat Horor. Ada hutan. Oh, hutan lepas seperti ini. Saya baru tahu lagi. Wah, ngeri juga ya Sobat Horor ya. Ayo, muncul dong. Tadi kerasanya kayak kamu tuh berdiri di situ tuh tadi, menghadap ke arah tenda saya. Tapi kok kalau kayak gini nggak muncul ya? Aduh, ini jalannya gini tuh pantas jarang ada orang akses buat motor bisa masuk ya. Motor trail mungkin bisa masuk. Ini ada pohon-pohon pisang. Oh, kaget aku. Nggak kelihatan tadi tuh. Kalau disorotnya gini baru kelihatan ada pohon seperti ini ya. Ayo muncul dong. Saya mau tahu wujud kamu seperti apa. Saya penasaran. Muncul yuk. Tapi kayaknya mau sampai jam berapapun kalau misalkan aku kayak gini caranya sih nggak akan muncul. Oke, jadi mungkin tanpa perlu panjang lebar, saya akan coba taruh kamera CCTV. Yang pertama di area sinian nanti, di area sinian saya taruh. Kedua saya mau coba taruh di area yang tadi ada suara sebetulnya. Sebentar ya, aduh, susah banget nih buat di itu. Saya akan coba ke arah di area tenda saya, Sobat Horor. Di area tenda saya. Sinilah, di luar tenda sinilah. Saya tuh tadi tuh kesana tuh nggak bisa buat naruh tenda sebetulnya. Belas. Nih, cuma sampai sini doang sebetulnya. Sampai sini tuh, di situ ada pohon, udah. Tuh, sebelah sananya kayak gitu Sobat Horor. Jadi nggak bisa buat naruh tenda. Kayak semak-semaknya terlalu yang itu banget lah. Oh, ini ada kawasan seperti ini, ngeri juga ya. Oke, karena tadi suaranya dari area sini, nanti saya akan coba taruh kamera CCTV-nya di area sini. Pokoknya patokannya itu tadi ada, ini nih, ada ini nih, seperti inilah bangunan yang arsitekturnya batu-batu kayak gini, seperti bangunan Belanda lah. Bukan seperti sih, kayaknya emang iya sih bangunan Belanda sih. Oke, gitulah. Yuk, Sobat Horor. Tanpa perlu panjang lebar, saya akan ambil kamera CCTV, langsung tancap gas. Karena kayak gini-gini tuh sampai 2 jam pun ya nggak akan muncul tuh sosok. Penasaran saya. Apa itu? Keluar! Keluar nggak? Suara apa itu? Suara apa itu? Keluar! Saya bilang keluar, keluar. Muncul kamu. Muncul. Setan berdebah. Saya nggak takut sama kamu. Aduh, kok saya ngomong nggak takut ya? Saya takut sama kamu. Saya takut banget. Muncul. Tapi satu nggak goblok-goblok banget sih. Dia juga tahu perasaan kita. Kita nggak takut. Bilang takut juga percuma ya. Tadi ada suara lagi loh. Tadi, yuk Sobat Horor.
Kita pasang kamera CCTV. Gas. Oke, Sobat Horor. Saya taruh kamera CCTV di area tadi yang terakhir ada suara, pertama ada suara di sebelah sini. Semoga bisa ada sesuatu yang bisa muncul Sobat Horor ya. Saya akan pasang kamera ketiga di area yang tadi saya juga lihat kayak ada yang berdiri gitu di depan tenda persis. Kalau ini kan di belakang tenda. Kalau saya akan coba taruh kamera ketiga di area belakang, di depan tenda. Let's go. Oke Sobat Horor, saya akan pasang kamera ketiga di area sini. Tadi saya ngeliat itu persis di depan pohon pisang itu ada sosok yang berdiri. Tapi kalau seperti ini tidak terlihat. Kita harus tinggalkan kamera ini dan saya akan langsung masuk ke dalam tenda. Ikuti saya terus dan jangan skip-skip Sobat Horor ya. Karena biasanya di kamera CCTV ini biasanya harusnya itu ada beberapa eksistensi yang terlihat. Let's go. Oke Sobat Horor, saya sudah taruh kamera 2 dan kamera 3. Semoga ini bisa membuahkan hasil dan bisa menjadi dokumentasi saya untuk sebuah laporan kepada masyarakat di sini bahwasanya memang saya menangkap sebuah penampakan mungkin ya, semoga, atau eksistensi suara aja tuh udah itu sih, karena di setiap saya penelusuran seperti ini tuh saya tidak pernah menjanjikan adanya penampakan karena susah mendapatkan sebuah penampakan itu. Dan ada beberapa komentar yang bilang, song mulu nggak dapat penampakan, anjir. Youtuber horor yang penampakan jelas banget tuh kalian tahu, pikir pakai logika gimana cara mereka menyetingnya. Saya nggak perlu kan saya harus buat video untuk membongkar seperti itu. Tapi ketika kalian mengcompare dengan saya yang seperti ini, itu saya ngerasa tersinggung Sobat Horor. Karena ada di fase atau di titik seperti ini, apalagi ya sering ke lokasi seperti ini, itu tidaklah mudah. Ketika kalian meremehkan pekerjaan-pekerjaan seperti ini, itu jujur saya ngerasa tersinggung. Karena di luar sana banyak banget youtuber-youtuber yang tidak dapat penampakan dan itu juga capek. Kasihan mereka, kasihan orang-orang seperti ini sebenarnya. Tapi kalian sukanya meremehkan dan mengkompar dengan hal-hal yang bego lah kalau menurut saya. Oke, istirahat dulu Sobat Horor ya. Apa ya? Hah? Sakit ya? Sakit. Wah, beres ini. Woi, Saiton.
Ada suara tuh tadi sobat horor depan. Sumpah tadi itu apa ya? Aku tuh sampai nggak bisa tidur lagi loh. Saya tuh ngerasa seperti kayak dipeluk, terus tiba-tiba bangun tuh leherku sakit. Tapi ketika tadi saya lihat ngaca itu nggak ada apa-apa. Wah, kalau sampai saya diterkam sama mereka, pensiun aja lah saya. Masa saya diterkam sama setan? Harga diri saya di mana ini? Apa saya digituin ya? Harusnya sih enggak lah. Jadi kayak kebelet kencing sumpah. Yang ada suara. Mari kita cek sobat horor. Kita cek ya. Tadi itu ada suara dari belakang sini sobat horor. Dan itu cukup jelas banget. Aduh. Sebentar. Lampu jadi mati-mati terus ya. Halo? Ada suara apa tadi? Tuh, mati-mati terus. Ih, Oh enggak. Tadi kayak ada suara gak sih? Kok bau ya? Kok kayak ada bau? Halo? Suara apa ya? Aduh. Bentar sobat horor, ini alah, mati terus loh. Sebentar sobat horor. Oke. Tadi tuh ada suara. Tapi dari sebelah sini, tapi ya kalau kayak gini pasti susah ya. Tapi tadi di sini tuh cuma bau busuk loh. Sudahlah. Percuma sobat horor. Susah buat mereka tuh bisa muncul dengan sangat mudah. Udah nggak mau muncul. Tadi kamu ngapain saya ya? Saya ngerasa seperti kayak dipeluk kayak. Dan leher saya sekarang kayak sakit gitu. Wah, jangan-jangan kelihatannya besok nih. Sudahlah. Yuk sobat horor. Ini kayaknya bentar lagi juga subuh. Kita kemas-kemas deh. Dan semoga di kamera CCTV saya bisa menangkap beberapa hal intensitas dari mereka-mereka ya. Amin. Mau keluar? Yakin mau keluar nih? Keluar nggak? Aduh, mati lagi, mati lagi. Mau keluar? Ya sudah. Yuk, sobat horor. Mati banget. Ampun. Oke, sobat horor. Saya sudah selidiki apa yang terjadi tadi. Dan tidak ada apa-apa, cuma tercium bau busuk aja. Oke, mungkin paling seperti itu sobat horor untuk video kali ini. Semoga tadi ada beberapa hal yang harusnya tertangkap oleh kamera CCTV harusnya. Dan itu bisa dijadikan bukti untuk warga sini agar bisa lebih waspada lagi seperti apa. Sebenarnya memang harus punya mental yang tinggi sih. Tapi kalau belum punya ya, kalau mau praktis ya memang harus punya batu perlindungan. Oke, sobat horor, gitu aja untuk video kali ini. Oh ya, jadi buat kalian yang tanya, misalkan mau order batu perlindungan gimana, itu ada nomornya di sini. Dan nomor admin saya cuma yang ini, tidak ada nomor admin lain sobat horor ya. Oke, dan buat kalian yang mau donasi petualangan horor, jika ada rezeki berlebih, ingin menyumbangkan rezeki lebih kalian buat donasi petualangan saya mengelilingi Pulau Jawa, Sumatera, Sulawesi dan lain-lainnya, bisa ada di sini juga. Oke, saya Stefan Ivander. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Salam pasukan sobat horor and see you. God bless you. Bye bye.